Bismillahirrahmanirrahim. Milad Pondok Pesantren An-Nasiriyah yang ke-32 dan ikhtibar Madrasah Ihyaul Ulum yang ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi. Selamat malam. Dengan ini kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita buka bersama dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Milad Pondok Pesantren An-Nasiriyah yang ke-32 dan ikhtibar Madrasah Ihyaul Ulum yang ke-30 dalam moto teduh berakhlakul karimah. Pondok Pesantren An-Nasiriyah adalah pondok pesantren yang berawal dari pengajian Al-Quran yang diikuti oleh santri warga setempat dan sekitarnya yang tidak mungkin. Pondok Pesantren An-Nasiriyah adalah pondok pesantren yang berawal dari pengajian Al-Quran yang diikuti oleh santri warga setempat dan sekitarnya yang tidak mungkin. Pengajian ini bertempat di musola atau yang disebut dengan langgar cangkruk kecil yang terbuat dari kayu. Setelah beberapa tahun kemudian, barulah dibangun sebuah asrama untuk santri mukim. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nasir Maktub yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren An-Nasiriyah. Tujuan Pondok Pesantren An-Nasiriyah adalah mencetak para santri menjadi santri yang ibadillahi sholihin dan berakhlakul karimah dan berpengetahuan agama Islam yang kuat. Pondok Pesantren An-Nasiriyah juga memperhatikan bagaimana santri ketika sudah terjun ke masyarakat dapat menjadi santri yang bisa mengabdikan dirinya kepada mereka dan menjadi santri yang mempunyai mental yang kuat. Oleh karena itu, para santri juga dibekali ilmu kemasyarakatan yang diwujudkan dengan kegiatan Jamiyatul Muballighin. Jadi santri itu harus bermanfaat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Belajar apa kita untuk mendapatkan ilmu yang
sebuah keharusan, bahkan menjadi ciri khas sebuah pesantren, termasuk pondok pesantren An-Nasriyah. Mengaji kitab kuning merupakan kewajiban terhadap semua santrinya, bahkan selalu eksis dengan salafnya yang diidentik dengan kitab kuning. Mengaji kitab kuning bukan hanya kewajiban, tapi bagaimana santri juga bisa memahami, mengkaji, dan membaca dengan tepat dan benar. Sebab kitab kuning bukan seperti buku bacaan yang lain yang hanya sekedar dibaca sudah bisa difahami, melainkan harus dengan ilmu nahwu dan sharaf yang mumpuni. Maka dengan ini pondok pesantren An-Nasriyah mengambil metode al-Miftah dan ulum Sidungi atau sistem baca kitab cepat. Program ini sudah banyak terbukti dengan banyaknya kadar pembaca kitab kuning handal di Nusantara ini. Di samping itu, pondok pesantren An-Nasriyah juga melatih santrinya membiasakan dengan hal-hal yang baik seperti kewajiban mengikuti sholat berjamaah, membiasakan sunnah Rasul seperti berpuasa sunnah, sholat tahajud, duha, dan lain-lain. Kegiatan pekanan pondok pesantren An-Nasriyah diantaranya adalah tahsilul khut yang diikuti oleh santri tingkat istidadiyah. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mencetak santri kreatif dalam berseni dan berkreasi. Pendidikan ma'hadiyah, pendidikan dilaksanakan di luar madrasah sebagai bentuk pengamalan ilmu yang sudah dipelajari di madrasah. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pengurus pondok pesantren An-Nasriyah. Di antaranya adalah kegiatan qiraatul Quran yang dilaksanakan setelah sholat jamaah sholat maghrib yang diikuti semua santri yang dianggap belum mumpuni membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid. Kegiatan ini dilaksanakan agar santri bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Sebenarnya pondok pesantren An-Nasriyah mempunyai dua hal yang diprioritaskan sebagai sistem unggulan. Yang pertama adalah menjadikan santrinya pintar baca kitab kuning. Yang kedua, menjadikan santrinya para penghafal Al-Quran atau yang disebut dengan hafazul Quran. Sehingga ada asrama khusus yang dikhususkan untuk para santri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Untuk mencapai tujuan di atas, pondok pesantren An-Nasriyah menerapkan dua sistem pendidikan. Satu, pendidikan madrasah atau madrasah klasikal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di madrasah Ihyaul Ulum dengan sistem kelas. Pendidikan madrasah ini dibagi menjadi dua, A. Madrasah formal atau yang disebut dengan sekolah, B. Madrasah diniyah salaf. Karena mengambil makalah ulama al-muhafadzah al-fadhil wal akhdhu bil jadidil aswad, yaitu melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Maka pondok pesantren An-Nasriyah mempunyai inisiatif mendirikan pendidikan formal terdiri dari dua tingkatan, sanawiyah dan aliyah. Sedangkan di madrasah diniyah salaf ada tiga tingkat, yaitu istidadiyah yang diikuti oleh santri baru, sanawiyah, aliyah, tarbiyah mu'allimin. Begitu seterusnya, mereka belajar sampai sang malam dalam kenikmatan cahaya dan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, bahwa seperti halnya masjid yang dibangun atas berlandasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ekstensi pesantren sebagai lembaga pendidikan religi yang bertugas bergenerasi tunas-tunas Islam harus mendasari diri dengan landasan iman dan takwa. Tanpa keduanya, pesantren tidak akan mampu berdiri kokoh di tengah gejolaknya panasnya dunia ini. Untuk agama
Pondok Pesantren An-Nasriyah terus berusaha dalam segala upaya untuk tetap menjadikan iman dan takwa sebagai orientasi dan rasa bertanggung jawab atas moral pendidikan dan martabat umat Islam, khususnya di Pulau Bawean, agar menjadi gairah ummah dengan berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menyebarkan Islam dengan dasar ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti dahulu, sebagaimana yang telah diraih oleh salafus saleh.